I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Hal-hal yang dapat memperkuat hafalan dan melemahkannya. Wa aqwa asbabil hifdzi al-jiddu wal muwadzabatu wa taqlilul ghidha'i wa shalatul laili wa qiraatul qur'ani min asbabil hifdzi. Qila laisa syai'un asyadal lil hifdzi min qiraatil qur'ani nadhara wa qiraatul qur'an nadharan afdalu liqaulihi alaihi salatu wassalam afdalu a'mali ummati qiraatul qur'ani nadhara. Hal-hal yang dapat menguatkan hafalan ialah tekun atau rajin belajar, aktif mengurangi makan, sholat malam, dan membaca Al-Quran. Dikatakan, tidak ada yang lebih menambah kuatnya hafalan melebihi daripada membaca Al-Quran dan melihat pada mushaf. Sebagaimana sabda Nabi SAW, amalan umatku adalah membaca Al-Quran dengan melihat. Ra'ya Syadad bin Hakimi ba'da ikhwanihi ba'da wafatihi fil manam. Faqala li akhihi ayu syai'in wajadtuhu anfa. Qala qiraatul qur'ani nadhara. Wa yaqulu inda raf'il kitab bismillahi subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illahu wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim al azizil karim. Adada kulli harfin kutiba wa yukatabu abadal abidina wa daharad dahiri. Syadad bin Hakim pernah bermimpi bertemu arwah sebagian temannya yang telah wafat. Lalu dia bertanya, apakah yang kamu jumpai yang paling berguna? Temannya menjawab, membaca Al-Quran dengan melihat. Santri, kalau mengangkat kitab hendaknya membaca doa dengan menyebut nama Allah, Maha Suci Allah, segala puji hanya bagi Allah, Allah Maha Besar. Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan dari Allah yang Maha Luhur dan Agung, Maha Perkasa, Maha Mulia, sebanyak jumlah huruf yang ditulis dan yang akan ditulis sepanjang masa. Wa yaqulu ba'da kulli maktubah amantu billahil wahidil ahad al-haqqu wahdahu la syarika lahu wa kafartu bima siwah. Wa yukatsiru sholata 'alan nabi alaihi salatu wasalam fa innahu dzikrul lil alamin. Dan setiap sehabis salat fardu hendaknya berdoa. Aku beriman kepada Allah yang Maha Tunggal, Maha Esa, Allah yang tiada sekutu baginya, dan aku tidak percaya kepada Tuhan selain Allah. Santri harus banyak membaca selawat atas Nabi karena beliau adalah sebagai pembawa rahmat kepada alam semesta. Imam Syafi'i berkata, ku adukan buruknya hafalanku kepada Waki, lalu beliau menyuruh meninggalkan maksiat. Sesungguhnya kuatnya hafalan itu merupakan keutamaan yang diberikan oleh Allah, dan kuatnya hafalan itu tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Makan kemenyan dicampur madu dan makan 21 anggur merah setiap pagi juga dapat menguatkan hafalan dan dapat menyembuhkan macam-macam penyakit. Dan apa saja yang dapat mengurangi dahak bisa menguatkan hafalan, dan apa yang menambah dahak itu menyebabkan lemahnya hafalan. Wa amma ma yurithun nisyana fal ma'asi wa kasratu dzunubi wal humumi wal ahzani fi umuri dunya wa kasratul asyghali wal alaik. Adapun yang dapat merusak hafalan adalah banyak berbuat maksiat, banyak dosa, banyak susah, prihatin memikirkan urusan harta, dan terlalu banyak kerja. Waqad zakarna annahu la yambaghi lil aqili ayyahtamma li amri dunya li annahu yadhurru wa la yanfa. Wa humumud dunya la takhlu 'anil zulumati fil qalbi. Wa humumul akhirah la takhlu 'anil nuri fil qalbi. Wa yadhharu atharuhu fi sholati fahamud dunya yamna'uhu 'anil khairi wa hammul akhirah yuhamiluhu 'alaihi. Fatahsilul ulumi yunfil hamma wal hasan. Kama qala Syekhul Imamu Naswaru binul Hasan al-Murghinaniyun fi qasidati lahu. Telah disebutkan pada pasal yang lalu bahwa orang yang berilmu tidak perlu pusing dengan urusan dunia, karena hal itu membahayakan dan tidak berguna. Orang yang cemas dengan urusan dunia biasanya karena hatinya gelap. Orang yang selalu memikirkan urusan akhirat, hatinya bercahaya. Hal itu pengaruhnya akan terlihat di dalam sholatnya. Cemas dengan urusan dunia bisa menghalangi seseorang untuk berbuat baik, sedangkan memikirkan urusan akhirat mendorong untuk beramal baik. Mengerjakan sholat dengan khusyuk dan menyibukkan diri untuk mencari ilmu dapat menghilangkan penderitaan dan kesusahan, sebagaimana dikatakan Syekh Nasr bin Hasan al-Marghinani kepada dirinya. Mohonlah pertolongan wahai Nasr bin Hasan, di dalam setiap pengetahuan yang masih tersembunyi itulah yang dapat mengusir gelisah, sedang selainnya tidak dapat dipercaya.
Wa Syaikhul Imamul Ajalun Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nafasi fi ummi waladin lahu syiar. Syekh Najmuddin Umar bin Muhammad Nasafi juga mengalunkan beberapa bait syair untuk menyinggung budak Ummul Walad miliknya. Salam buat orang yang memikatku dengan kecantikannya dan mengkilatkan kedua pipinya serta melirikkan matanya. Aku telah tertawan dan tergoda oleh seorang gadis yang manis. Akal pun bingung untuk mensifati pribadi orang itu. Tapi aku berkata, tinggalkanlah aku dan maafkanlah aku karena aku telah terbuat atau sibuk menuntut ilmu dan mendalaminya. Wa amma asbabun nisyanil ilmi fa akalul kusabarati rutbati wat tufahi al khamidi wan nadharu ilal maslubi wa qiraatul lawhil qubur wal maruru baina qitaril jamali wa ilqaul kumalil hayy alal ardi wal hujamatu ala naqaratil faqa fatajannabuha kullaha turithun nisyan. Hal-hal yang menyebabkan cepat lupa ialah makan ketumbar basah, makan apel yang kecut, melihat orang dipancung, membaca tulisan di kuburan, melewati barisan unta, membuang ketombe hidup di tanah, dan cantuk adalah melukai di bagian tengkuk kepala untuk menghilangkan rasa pusing-pusing. Maka santri hendaknya meninggalkan semua itu karena bisa menyebabkan lupa. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new